Halo semua, kembali lagi di channel Cineplot. Film yang akan kita bahas kali ini berkisah tentang seorang mantan petarung UFC bernama Elwood Dalton. Dalton yang tengah mengatasi trauma masa lalunya mendapatkan tawaran pekerjaan baru sebagai seorang penjaga di tempat bernama Roadhouse, dan dia bertemu dengan seorang dokter yang membuatnya jatuh cinta. Lalu Dalton dihadapkan dengan sesuatu yang mengancam nyawanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Dan ini dia alur cerita film Roadhouse 2024 by Cineplot. Dibuka dengan memperlihatkan dunia bawah tanah, tempat pertarungan jalanan yang sangat keras dan kejam. Kita diperlihatkan seorang wanita bernama Frankie Tillman, diperankan oleh Daniela Melchior. Dia adalah pemilik bar yang cukup dikenal di Florida Keys. Bar miliknya yang bernama The Roadhouse punya reputasi buruk karena seringkali menjadi tempat perkelahian, transaksi ilegal, dan berbagai kekacauan. Frankie ingin mengubah situasi ini, dan dia tahu bahwa untuk melakukan itu, dia butuh seseorang yang bisa membawa perubahan. Kita melihat Frankie berada di tengah arena pertarungan jalanan, tempat yang penuh dengan sorakan, keringat, dan darah. Orang-orang di sini bertarung dan menikmati pertarungan brutal tanpa aturan. Nah, di sini Frankie mencari orang yang bernama Carter Vaught. Lalu scene berpindah di mana memperlihatkan seseorang dengan menggunakan tudung. Seorang pria masuk untuk menantang Vaught. Setelah pria itu membuka tudungnya, Vaught melihat jika pria tersebut adalah Elwood Dalton, diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Setelah Dalton membuka tudungnya, Vaught berkata kalau dia tidak ingin melawan Dalton karena dia tahu reputasi dari Dalton, dan akhirnya Dalton memenangkan uang taruhan tanpa bertarung. Frankie yang memang awalnya datang ke tempat itu untuk mencari seorang bouncer atau tukang pukul, melihat kejadian itu dia langsung tertarik dan merekrut Dalton menjadi bouncer di bar miliknya. Akhirnya Frankie mendekati Dalton dan menawarkan pekerjaan sebagai head bouncer di The Roadhouse. Awalnya Dalton tampak ragu. Dia sudah lama berusaha menjauh dari dunia kekerasan setelah karir UFC-nya berakhir. Tapi Frankie tetap membujuk Dalton dengan membayar $5.000 per minggu selama sebulan. Dan dia juga memberikan nomor teleponnya kalau Dalton berubah pikiran. Dalton yang awalnya putus asa dengan hidupnya ingin melakukan bunuh diri dengan cara berhenti tepat di tengah rel kereta api yang akan segera melintas. Sesaat sebelum kereta melintas, Dalton tiba-tiba tersadar dan tidak jadi melakukan bunuh diri. Tetapi kereta tetap menabrak sisi belakang mobil Dalton. Pada akhirnya Dalton setuju dengan tawaran Frankie dan segera berangkat ke Florida Keys. Sesampainya di halte bus, dia diajak ngobrol oleh seorang anak penjaga toko buku yang bernama Charlie, diperankan oleh Hannah Leiner. Charlie memberikan sebuah buku tentang Fred si pohon di sebuah jembatan tua yang di sebelah jembatan utama menuju Florida Keys. Setelah berkenalan dengan Charlie dan ayahnya, Dalton langsung menuju ke The Roadhouse. Malam hari di The Roadhouse, Dalton langsung mengamati semuanya. Dia bukan tipe orang yang langsung turun tangan. Dia lebih suka mempelajari situasi terlebih dahulu. Pada malam harinya, kerusuhan terjadi dan ditangani oleh Billy, seorang bartender dan juga bounce di tempat itu. Setelah para perusuh itu diusir oleh Billy, sekelompok geng motor datang dan membuat onar. Dalton melihat Billy yang tidak bisa mengatasi hal itu langsung turun tangan dan mengusir para geng motor. Ketua dari geng motor itu bernama Dale. Dalton keluar dari Roadhouse dan para geng motor itu mengikuti Dalton. Setelah sampai di luar, Dalton dan geng motor itu melakukan perkelahian. Dengan sikap tenang dan dingin, Dalton menyelesaikan geng motor itu dengan beberapa gerakan cepat dan efektif. Setelah mengalahkan para geng motor itu, Dalton meminjam mobil Frankie dan membawa mereka semua ke rumah sakit. Di rumah sakit, ketika ingin pulang, Dalton bertemu dengan seorang dokter bernama Ellie, diperankan oleh Ellie. Pada awalnya tidak terlihat suka dengan Dalton, tapi setelah beberapa obrolan, dokter itu tampaknya tertarik dengan Dalton. Anjir, enak juga lur jadi cogan. Dari tatapan pertama dan basa-basi dikit aja udah bisa bikin cewek klub-klub pakai anjir. Lanjut. Setelah Dalton kembali ke Roadhouse, Frankie memberikan gaji pertama Dalton dan dia juga diberi tempat tinggal, yaitu sebuah rumah kapal, karena Dalton sendiri yang menginginkan tinggal di situ. Dan Frankie memberitahu untuk berhati-hati dengan buaya yang ada di situ. Esok harinya Dalton datang lagi ke toko buku Charlie dan dia kebingungan kenapa orang-orang di jalanan mengetahui
mengetahui namanya. Dalton bertanya kepada Charlie apakah ada komputer yang bisa dia gunakan. Tidak beberapa lama, geng motor yang semalam datang ke Roadhouse datang ke toko sebelah toko buku Charlie. Charlie berusaha mengusir geng motor itu. Dalton yang mendengar suara ribut-ribut keluar untuk melihat situasi. Ketika geng motor melihat Dalton, mereka langsung pergi. Dalton kembali ke Roadhouse dan bertanya kepada Frankie kenapa orang-orang bisa mengetahui namanya. Frankie berkata kalau berita di pulau ini tersebar begitu cepat. Berpindah scene ke sebuah yacht di tengah laut memperlihatkan seorang pria yang menguasai Florida Keys. Pria itu bernama Ben Brett, diperankan oleh Billy Magnussen, pengusaha lokal yang memiliki kekuasaan besar dan menjalankan bisnis-bisnis gelap. Brett tidak suka dengan kehadiran Dalton di The Roadhouse karena dia tahu bahwa Dalton bisa mengganggu operasi kotornya di kota. Jadi para geng motor yang sebelumnya datang ke The Roadhouse adalah anak buah dari Brett. Setelah kejadian itu, Brett merasa terhina. Dia tidak suka ada orang baru yang merusak bisnis dan reputasinya. Esok harinya seperti biasa kekacauan kembali terjadi di Roadhouse, dan seperti kemarin Dalton hanya melihat dan Billy yang turun tangan. Lalu Dalton memberikan sebuah saran kepada Billy karena orang yang merusuh itu membawa sebuah pisau. Hari demi hari berlalu, Dalton sering mengajari Billy bagaimana cara menjadi bouncer. Juga Dalton menemui Reeve yang kadang membantu Billy mengatasi para orang yang merusuh di Roadhouse, dan Dalton merekrut Reeve untuk bekerja di Roadhouse. Pada malam hari setelah Dalton pulang kerja, di perjalanan dia melihat sebuah mobil yang mengikutinya. Tiba-tiba mobil itu mencoba menabrak Dalton, dan orang yang mengendarai mobil itu adalah Dale, ketua geng motor yang pernah dipukul oleh Dalton. Dalton pun menyebur ke laut untuk menyelamatkan diri. Setelah pulang ke rumah perahu dengan basah kuyup, Dalton bertemu Dale yang membawa sebuah shotgun yang ternyata Dale telah berada di dalam rumah kapal menunggu Dalton kembali. Dalton dan Dale kembali melakukan perkelahian di mana Dalton melempar Dale ke laut. Tidak lama setelah itu, Dale yang jatuh ke laut pun dihampiri oleh seekor buaya dan buaya itu menyerang Dale. Dalton yang melihat itu pun berusaha menyelamatkan Dale dengan menarik tali kapal yang dipegang oleh Dale, tetapi terlambat karena Dale telah mati dimakan buaya. Pagi harinya, para polisi datang ke TKP dan jasad Dale tidak pernah ditemukan. Kemudian scene berpindah di mana Dalton berada di toko buku milik Charlie. Setelah Dalton pergi dari toko itu, Dalton dihampiri oleh anak buah Brett untuk mengajaknya bertemu dengan Brett, tetapi Dalton menolak. Dan karena diancam menggunakan pistol oleh anak buah Brett, akhirnya Dalton mematahkan jari anak buah Brett itu. Kemudian Dalton datang ke kantor Frankie di Roadhouse dan bertanya tentang Brett, dan seperti dia sangat ingin untuk mengambil alih tempat Frankie. Tapi Frankie hanya menjawab kalau Brett adalah anak dari seorang investor yang berinvestasi di pulau ini. Tapi Frankie seperti menutupi sesuatu. Berpindah scene ke yacht milik Brett. Brett ditelepon oleh ayahnya yang sedang berada di penjara. Ayah Brett berkata jika Brett tidak bisa melakukan tugas itu, dia sendiri yang akan turun tangan. Kemudian diperlihatkan seorang pria yang berjalan sambil telanjang bulat. Dia adalah Knox, diperankan oleh Conor McGregor. Ayah Brett menelpon Knox dan meminta bantuannya untuk mengatasi tukang pukul di Roadhouse karena anaknya tidak bisa mengatasinya. Esok harinya, Dalton dijemput oleh Ellie menggunakan perahu milik mantannya yang seorang polisi. Mereka pun sampai ke sebuah laut dangkal. Di sana, Ellie bertanya tentang Dalton, dan di sana hubungan mereka semakin dekat. Lalu akhirnya mereka berdua celepokan. Celepokan anjing. Di sisi lain, Knox yang telah sampai di Florida Keys menuju ke markas geng motor anak buah Dale. Tidak lama setelah itu, Brett juga datang ke sana. Di sana, Brett dan Knox berkenalan. Knox berkata kalau ayah Brett yang menyuruhnya karena Brett telah mengacaukan segalanya. Di sini, Brett bernegosiasi dengan Knox. Brett berkata jika di sini rencananya gagal, Knox boleh membakar semuanya, dan Knox menyetujui itu. Kemudian Dalton diantar Casey kembali ke dermaga. Setelah Casey pergi, dua orang polisi datang dan menyuruh Dalton untuk ikut bersama mereka untuk ditanya terkait kematian Dale. Para polisi itu membawa Dalton ke sebuah dermaga. Kemudian polisi lain masuk dan menanyai Dalton. Polisi itu bernama Big Dick. Polisi itu menyuruh agar Dalton segera pergi dari Florida Keys atau mereka akan memalsukan berkas dan menjebak Dalton agar masuk ke penjara. Sepertinya kayak nggak asing ya. Kayak nggak asing anjir cara ininya. Setelah Dalton berkata kalau dia menolak meninggalkan Florida Keys, para polisi itu menghajar Dalton dan ingin menembak dia. Tiba-tiba Ellie datang ke situ dan ternyata Big Dick adalah ayah Ellie.
Kemudian Ellie menamparnya dan membawa Dalton pergi dari tempat itu. Di mobil, Ellie bercerita kalau ayahnya bekerja dengan ayah Brad dan sekarang dia bekerja untuk Brad. Dan ayah Brad banyak berinvestasi di Florida Keys dengan memiliki tempat perahu sewa yang melayani tur dan juga narkoba. Dan Dalton harus meninggalkan tempat itu. Scene berpindah ke anak buah Brad. Mereka tahu kalau Dalton sering ke toko buku milik Charlie dan kemudian mereka membakar toko itu untuk memberikan pesan kepada Dalton agar segera meninggalkan kota itu. Di malam hari, Dalton datang kembali ke Roadhouse. Di sana, dia ditemui oleh Brad. Brad kemudian memperlihatkan video ketika Dalton hampir membunuh temannya ketika masih menjadi atlet UFC. Brad terus memprovokasi Dalton dengan terus bertanya tentang kejadian itu. Dan Dalton hanya diam lalu tersenyum kepada Brad. Setelah keluar dari Roadhouse, Brad menyuruh Knox untuk mengacak-acak tempat itu. Knox dan para geng motor kemudian mengacak-acak tempat itu hingga semua orang terlibat dalam perkelahian di sana, termasuk Knox yang bertarung dengan Dalton. Setelah kejayaan itu dan pertarungan usai, Dalton kemudian kembali ke rumah perahu dan mengemasi barang-barang miliknya dan ingin pergi dari Florida Keys. Saat menunggu bus, Dalton melihat bahwa toko buku yang sering dia kunjungi milik Charlie itu hangus terbakar. Dia bertanya kepada pemadam di sana di mana anak kecil dan ayahnya. Ternyata mereka dibawa ke rumah sakit. Kemudian bis yang ditunggu oleh Dalton telah berangkat. Dalton kemudian menuju markas geng motor itu dan bertemu salah satu anak buah Brad yang membakar toko buku. Dengan satu pukulan di leher menyebabkan anak buah Brad itu tidak bisa bernapas dan kemudian jatuh ke kolam renang dan mati. Dengan menggendong mayat anak buah Brad, Dalton bertemu dengan salah satu anggota geng motor itu. Anggota geng motor itu berkata kalau Brad ada pertemuan untuk mengambil uang yang diadakan pukul 5 pagi. Kemudian mayat dari anak buah Brad itu ternyata dibawa oleh Dalton ke rumah perahu dan dia diinginkan menggunakan sebat. Pagi harinya, Dalton mengendap-endap di belakang polisi yang membawa uang Brad. Setelah mengambil uangnya dan mengikat polisi itu, mayat anak buah Brad ditembak lagi menggunakan pistol milik polisi itu. Dan Dalton memukul sang polisi di bagian belakang kepala dengan harapan agar polisi itu kehilangan ingatan jangka pendek dan tidak mengingat semua kejadian barusan. Kemudian Dalton menelpon penjaga pantai mengenai mayat dan seorang polisi yang terdampar di sebuah pantai. Kemudian Big Dick mendatangi Dalton dan berkata kalau Ellie diculik oleh Brad dan agar Dalton mengembalikan uang Brad. Big Dick berkata kalau polisi yang Brad pukul yang menceritakan itu, dia tidak kehilangan memori jangka pendeknya. Tapi Dalton berkata akan mengambil uangnya yang dia sembunyikan. Kemudian Dalton mengambil kapal milik mantan pacar Ellie di sebuah dermaga dan dia menggunakan kapal itu menuju ke yacht di tengah laut milik Brad. Dalton juga membawa sebuah bom di kapal itu yang telah dia persiapkan sebelumnya. Setelah sampai, Dalton bertanya tentang keberadaan Ellie, tapi Big Dick bilang kalau dia sebenarnya tidak diculik dan itu hanya agar Dalton datang ke situ. Tapi Brad berkata kalau Ellie memang dia culik. Kemudian, tidak beberapa lama, Knox datang dengan mengendarai bot atau perahu kecil gitu, perahu mesin. Ya itulah. Saat semuanya teralihkan oleh Knox, Dalton kemudian memencet remote dan mengaktifkan bomnya. Bom meledak yang membuat yacht milik Brad perlahan-lahan tenggelam. Kemudian kesempatan itu digunakan oleh Dalton untuk menyelamatkan Ellie. Di sisi lain, selain harus menyelamatkan Ellie, Dalton juga harus berhadapan dengan Knox. Setelah Dalton berhasil membuat Knox jatuh ke air, Brad berputar arah dan mencoba menabrak Dalton, tapi Dalton malah terpental dan kemudian jatuh ke kapal Brad. Setelah itu Dalton menghajar Brad, lalu Dalton dan Ellie melompat dari perahu itu yang telah oleng dan menabrak Roadhouse. Ellie dan Dalton berenang ke tepi laut, lalu Dalton datang untuk mencari Brad. Setelah menemukannya, dia menghajar Brad habis-habisan. Lalu sebuah mobil dengan kencang datang dan menabrak Roadhouse. Mobil itu dikendarai oleh Knox. Pada akhirnya mereka berdua bertarung. Dalton di sini hampir dibunuh oleh Knox dengan menggunakan pisau dan serpihan kayu. Tetapi ketika dia melihat Brad yang selalu bacot dan memprovokasi, akhirnya Knox membunuh Brad dengan mematahkan lehernya. Setelah itu, Dalton bangkit dan malah dia yang menusukkan pisau dan serpihan kayu secara bertubi-tubi ke tubuh Knox. Pasca kejadian itu, Ellie dan Big Dick muncul. Big Dick mengatakan untuk Dalton pergi dari situ dan biarkan dia mengurus sisanya. Setelah kejadian itu, Charlie mendatangi Dalton dan mengucapkan selamat tinggal. Lalu, uang yang dicari oleh Brad telah dia berikan kepada ayah Charlie secara diam-diam. Di Roadhouse, Frankie dan karyawannya berbenah.
dan membereskan sisa-sisa kekacauan yang terjadi dan memperbaiki Roadhouse. Di ending kita lihat kalau Dalton duduk di bis dengan meninggalkan Florida Keys dan tamat. Tampak Knox ternyata masih hidup dan dia berjalan keluar rumah sakit dengan hanya menggunakan pakaian rumah sakit tanpa memakai celana setelah mengacaukan ruangan tempatnya dirawat, dan film pun selesai. Begitu saja filmnya. Apabila ada kekurangan atau hal-hal yang terlewatkan dari film ini, silahkan koreksi dengan komentar di bawah. Dan jika kalian ingin menonton alur cerita film seperti ini lagi, cukup kasih semangat gua dengan menekan tombol subscribe. Bye. Anjir lah cok filmnya, McGregor anjir, dapat mati.